Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Barok dengan NIM terakhir 091. Dan saya dari kelompok 10 ingin menyampaikan ataupun menerangkan sedikit tentang teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Dalam konseling itu perlu adanya sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang konselor supaya si klien tetap bisa produktif dalam menangani masalah yang telah ia hadapi. Setelah si klien menghadap ke konselor, tentu saja harapannya klien tersebut bisa sembuh dari masalah yang dia hadapi. Membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling. Tujuannya menjadikan klien produktif setelah mengikuti konseling. Jadi memang konselor itu wajib tahu atau tahu bagaimana langkah-langkah selanjutnya setelah proses dari konseling itu tersebut. Teknik merencanakan tindakan digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan atau action perubahan yang produktif untuk kemajuan klien. Untuk tekniknya sendiri ada teknik reassurance. Keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin, percaya diri, dan lebih tabah dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Teknik ini merupakan listening response atau respon yang diungkapkan oleh konselor pada saat klien berbicara atau bercerita. Dalam teknik reassurance tersebut ada 3 jenis dukungan yang meyakinkan dan kemungkinan diberikan kepada konseli. Yaitu 1. Prediction reassurance atau penguatan prediksi. Dukungan yang dilakukan konselor ketika klien menyatakan bahwa ia akan melakukan suatu rencana tindakan yang positif, maka sebagai konselor mendukung pernyataan klien tersebut. Jadi pada saat proses dari konseling tersebut, mungkin klien memiliki banyak masalah, lalu mencoba menangani bertindak lanjut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan di sini konselor bisa mendukung pernyataan tersebut jika memang apa yang ingin lakukan oleh konselor tersebut memang mendukung menurut konselor sendiri. Untuk yang kedua itu post-diction reassurance atau penguatan post-diksi. Dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tampak hasilnya. Dari ini mungkin sudah diberi arahan dari konselor tersebut. Jika saran-saran tersebut sudah dilakukan dan tanpa hasilnya, maka konselor harus mendukung dengan penuh ataupun memang seperti halnya memberikan semangat supaya tetap melakukan hal yang telah diberikan supaya memang masalah yang dihadapinya itu selesai. Untuk yang ketiga yaitu factual reassurance atau penguatan faktual. Dukungan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan psikologis atau pengalaman yang tidak menyenangkan klien. Di sini dukungan konselor memang perlu dilakukan supaya konseli juga merasa bahwa yakin ketika sudah datang kepada seorang konselor, masalah yang ia hadapi dapat selesai dengan baik. Lalu dia bisa lanjutkan hidup dengan mungkin masalahnya sedikit berkurang. Selanjutnya ada beberapa yang harus diperhatikan dalam teknik merencanakan tindakan dalam konseling. 1. Post conditioning. Post conditioning tersebut salah satu dari 7 metode klasik yang ditawarkan oleh Mary Cooper Jones, dinilai sangat praktis dan efektif untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut, yaitu
pembiasaan yang menyenangkan dengan mendekatkan individu pada objek yang ditakuti, dan pada saat sama disertakan pula respons yang disukai. Jadi ini memang seperti sebuah terapi rasa takut. Jadi memang ketika si klien atau konselor itu takut akan sesuatu, maka kita sebagai konselor itu akan membimbing supaya tidak terlalu takut terhadap hal tersebut. Jadi memang pendekatan, jadi sedikit mengurangi rasa takut terhadap hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu positive plan of action atau rencana aksi positif. Nah, rencana aksi terkait dengan terapi realistis dari Glasser. Rencana aksi ini merujuk pada perkembangan rencana tindakan konselor bersama konseli dan demi kepentingan konseli, menunjukkan tahap keberhasilan atau hasil-hasil dari langkah-langkah konseling. Yang ketiga, positive regard atau penghargaan positif. Nah, sikap dasar konselor yang menghormati konseli sebagai pribadi atau penghormatan terhadap perasaan dan pengalaman konseli, atau bisa juga rasa hangat terhadap konseli sebagai makhluk manusia yang bermartabat. Nah, jadi di sini memang seperti halnya penghormatan terhadap konseli. Jadi kita memang sama-sama manusia, jadi kita harus saling menghargai dan juga memang saling menolong. Nah, dalam proses konseling itu terdapat sebuah prosedur supaya nanti dalam menentukan tindakan-tindakan yang tepat untuk konseli itu bisa berjalan dengan baik dan tepat. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu apa aja? Nah, untuk prosedurnya sendiri terdapat 7, yaitu yang pertama menentukan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat diagnosis, yang kelima prognosis, yang keenam terapi, dan yang ketujuh yaitu evaluasi atau follow up. Untuk yang pertama yaitu menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan lebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien. Di sini seorang konselor harus bisa menanyakan lebih lanjut tentang masalah apa yang dialami oleh klien tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah ditetapkan masalah yang akan dibicarakan dalam konseling, selanjutnya adalah mengumpulkan data siswa yang bersangkutan atau data Udin. Nah, data siswa yang dikumpulkan harus secara komprehensif atau menyeluruh yang meliputi seperti data diri, data orang tua, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Nah, jadi memang di sini ini dicontohkan seperti ini ya, data siswa. Nah, supaya lebih paham gitu. Jadi memang ketika kliennya tersebut yaitu siswa, kita bisa mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, dari orang tua, dari diri sendiri, dari pendidikan, dan dari kesehatannya juga. Nah, itu yang ketiga yaitu analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan data hasil non-tes dapat dianalisis secara kualitatif. Itu yang 4 yaitu diagnosis. Diagnosis merupakan usaha bimbingan atau konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa. Nah, untuk yang kelima yaitu prognosis, yaitu setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada klien, selanjutnya pembimbing menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Nah, untuk yang keenam yaitu terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian bantuan, selanjutnya adalah melakukan jenis bantuan yang ditetapkan. Nanti di slide terakhir ada teknik-teknik yang mungkin bisa diberikan ataupun cara seperti halnya itu ya teknik yang tepat supaya klien itu bisa menangani masa-masa di mana itu penyembuhan dari masalah. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi atau follow up. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang lebih diberikan memperoleh hasil atau tidak. Jadi memang di sini evaluasi itu perlu karena memang dalam sebuah penentuan teknik itu tidak semuanya itu
bisa berhasil 100%. Jadi memang persentasenya mungkin tidak sampai 100%. Nah, ketika ada evaluasi tersebut bisa dilakukan tindakan lebih lanjut jika hasil yang diberikan itu kurang maksimal. Nah, di sini konselor pun juga harus memiliki persiapan. Nah, apa sih persiapan dari seorang konselor tersebut? Nah, untuk pada tahap ini ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor untuk memulai proses konseling. Yang pertama yaitu kesiapan untuk konseling. Nah, tentu saja kesiapan untuk konseling itu perlu supaya dalam proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Lalu riwayat kasus. Nah, riwayat kasus adalah suatu kumpulan fakta yang sistematis tentang kehidupan klien sekarang dan masa yang lalu. Jadi memang riwayat kasus yang dialami oleh klien itu harus dikumpulkan dengan teliti dan juga mendalam gitu, supaya memang dalam proses menentukan teknik tersebut bisa mumpuni. Nah, untuk yang ketiga yaitu evaluasi psikodiagnostik. Itu psikodiagnosis dapat dilakukan melalui tes dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kepribadian klien melalui sampel tingkah laku dalam situasi yang terstandar. Untuk selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam konseling. Nah, ini terdapat banyak sekali teknik yang bisa digunakan ataupun digunakan untuk menangani masalah klien. Nah, proses konseling memerlukan teknik tertentu sehingga konseling bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini beberapa teknik dalam konseling. Nah, sebelum menyebutkan itu sebenarnya ada banyak sekali saya menemukan di jurnal ataupun di internet. Ada sekitaran 20-an kalau tidak salah. Nah, untuk yang di sini yaitu pertama teknik raport, yang kedua teknik perilaku attending, teknik structuring, empati, refleksi perasaan, teknik eksplorasi, teknik paraphrasing atau menangkap pesan utama, teknik bertanya, dan lain-lain. Masih banyak selanjutnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.